Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 11 mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi pendudukan Jepang di Indonesia akan lebih banyak berbicara atau membahas mengenai bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia, apa saja yang dilakukan oleh Jepang sehingga nantinya berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia, hingga bagaimana respon dari masyarakat Indonesia itu sendiri terhadap kedatangan Jepang. Seperti itu. Nah, tapi sebelum lebih jauh kita membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, alangkah baiknya kita harus membahas terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial yang ada di Jepang sebelum mereka masuk ke Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya ketika Jepang pada masa abad ke-17 sampai abad ke-20 awal ya, seperti itu. Nah, jadi Jepang ini mungkin merupakan salah satu negara yang ada di Asia Timur bersama dengan Tiongkok, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Nah, Jepang itu juga identik dengan Indonesia, yaitu sama-sama negara yang bersifat atau memiliki banyak pulau atau disebut dengan negara kepulauan, seperti itu ya. Oke, kita masuk. Yang pertama kita akan membahas mengenai modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Oke, tadi sudah dibahas bahwasannya kita akan membahas Jepang sebelum masuk ke Indonesia. Nah, Jepang pada sekitar abad ke-17 itu menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan sebutan kebijakan Sakoku, ya, atau dikenal dengan istilah politik isolasi dalam kurun waktu 1639 sampai tahun 1854. Nah, kebijakan Sakoku atau politik isolasi ini adalah suatu keadaan di mana Jepang menutup diri dari dunia luar. Dalam artian Jepang tidak berhubungan secara diplomatik maupun hubungan dagang dengan negara luar. Nah, kenapa bisa muncul kebijakan Sakoku? Itu karena Jepang khawatir akan lunturnya kebudayaan mereka. Jadi Jepang merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Nah, kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis yang mencoba untuk menyebarkan agama Katolik itu mengkhawatirkan masyarakat Jepang akan lunturnya kebudayaan mereka, seperti itu. Dan yang kedua, Portugis maupun Spanyol itu bersifat tidak netral terhadap pertikaian yang terjadi di Jepang pada waktu itu. Pada waktu itu Jepang sering terjadi perang saudara, di mana antara keluarga atau mungkin yang dikenal dengan istilah klan itu saling berebut untuk menduduki posisi shogun. Ya, tapi pada waktu itu yang menduduki posisi shogun atau panglima tertinggi itu adalah Shogun Tokugawa atau berasal dari klan Tokugawa. Dan juga diperparah ketika adanya hubungan yang kurang baik antara Shogun Tokugawa dengan Daimyo Tozama. Seperti itu. Nah, tadi Jepang menerapkan kebijakan Sakoku, ya, menutup diri dari dunia luar, baik itu dalam hubungan diplomatik maupun hubungan perdagangan. Nah, tapi di sini ada yang unik. Dengan tertutupnya Jepang, bukan berarti Jepang itu tidak sama sekali memiliki hubungan dengan luar, seperti itu. Nah, di sini ada pengecualian untuk beberapa negara. Yang pertama ada Belanda, yang kedua ada Tiongkok atau Cina, dan yang ketiga ada Korea. Nah, Jepang masih berhubungan dengan ketiga negara ini dalam urusan perdagangan. Dan proses atau urusan perdagangan ini dipusatkan Jepang di kota Nagasaki, seperti itu. Nah, itu untuk menghindari masuknya budaya-budaya luar yang akan
merusak atau mencemarkan budaya Jepang itu sendiri. Karena Jepang sangat menjunjung tinggi tradisi dan budayanya, seperti itu. Nah, jadi di kota Nagasaki inilah Belanda masih bisa melakukan hubungan perdagangan dengan Jepang. Dan juga Cina dan Korea juga masih bisa melakukan hubungan perdagangan. Seperti itu. Dan itu yang membuat meskipun Jepang tertutup dari dunia luar, tapi mereka masih memiliki hubungan dengan beberapa negara. Tidak semua negara, hanya ketiga negara ini, seperti itu. Dan itu juga mengakibatkan banyak pelabuhan-pelabuhan Jepang yang tertutup untuk negara-negara asing yang ingin bersandar dalam rangka untuk mencari perbekalan ataupun sekedar singgah untuk beristirahat. Itu dilarang atau tidak diperbolehkan sama sekali, seperti itu. Dan ini kurang lebih sekitar 200 tahun bertahan, dari tahun 1639 sampai nanti akhirnya berakhir pada tahun 1854, seperti itu. Oke. Nah, tadi adanya pertikaian antara Shogun Tokugawa dan Daimyo Tozama. Oke, Shogun itu adalah panglima tertinggi atau panglima perang, atau mungkin secara tersiratnya dia merupakan perdana menteri, atau mungkin jika kita ibaratkan dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang, pada waktu itu Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat parlementer. Jadi di sini Jepang itu memiliki kaisar sebagai simbol negara atau sebagai kepala negara, sedangkan Shogun itu adalah yang menjalankan pemerintahan, atau mungkin pada masa sekarang itu lebih kenal dengan istilah Perdana Menteri, seperti itu. Nah, kebetulan yang menjabat sebagai Shogun pada waktu itu adalah Tokugawa, atau yang berasal dari keluarga Tokugawa. Nah, pada waktu itu Shogun Tokugawa mendapat sedikit perlawanan atau sedikit kritikan dari Daimyo Tozama. Daimyo ini adalah tuan tanah, atau kalau mungkin bahasanya sekarang adalah pemilik modal atau investor, seperti itu. Nah, Daimyo Tozama ini meskipun mencoba untuk menentang pemerintahan Shogun Tokugawa, tapi dia tetap masih bisa menunjukkan eksistensinya. Daimyo Tozama emang berada di bawah kekuasaan Shogun Tokugawa, tapi dia Daimyo Tozama ini bisa dikatakan independen secara ekonomi. Secara politik, memang Daimyo Tozama itu berada di bawah Shogun Tokugawa, tapi secara ekonomi Daimyo Tozama itu independen. Dan pada akhirnya Shogun Tokugawa memusatkan perdagangan di Jepang itu hanya berada di kota Nagasaki, agar pajak dan bea cukainya itu masuk ke dalam pemerintahan, seperti itu. Jadi itu yang membuat nanti Daimyo Tozama merasa kurang suka dengan Shogun Tokugawa. Nah, tadi kebijakan Sakoku yang diterapkan di Jepang itu kurang lebih sekitar 200 tahun. Sampai akhirnya nanti kita akan memasuki zaman yang dikenal dengan sebutan Restorasi Meiji. Nah, zaman Restorasi Meiji itu dimulai atau diawali ketika kedatangan Commodore Matthew Ceperi dengan kapal hitamnya. Nah, Matthew Ceperi ini adalah seorang Amerika Serikat yang mencoba untuk singgah di pelabuhan Jepang untuk mengisi perbekalan atau beberapa kapalnya yang karam ketika akan berlayar, seperti itu. Nah, pada waktu itu karena Jepang menerapkan kebijakan Sakoku atau menutup diri dari dunia luar, kapal-kapal Amerika Serikat tadi tidak diperbolehkan untuk singgah. Dan hal itu yang menyebabkan terjadilah pertempuran antara Amerika Serikat dengan Jepang. Dan di sini konteksnya Amerika Serikat lebih maju atau lebih modern dibandingkan Jepang. Karena kedatangan Amerika Serikat ke Jepang itu bisa dibilang 100 tahun pasca revolusi industri. Dan akhirnya kedatangan Amerika Serikat tadi itu menghasilkan sebuah perjanjian atau konvensi yang dikenal dengan sebutan Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Yang di sini Konvensi Kanagawa itu mau tidak mau Jepang harus membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk Amerika Serikat, atau mungkin menghapuskan kebijakan Sakoku, dengan artian Jepang itu membuka diri untuk dunia luar. Jadi tidak lagi menutup diri dari dunia luar. Sehingga apa? Kapal-kapal Amerika Serikat tadi bisa dengan bebas untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jepang, seperti itu. Nah,
Dan ternyata hal tersebut sangat ditentang oleh masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang mengkambing hitamkan Shogun Tokugawa sebagai dalang peristiwa yang terjadi di Jepang pada waktu itu. Hal itu membuat harkat dan martabat negara Jepang itu jatuh ketika menghapuskan kebijakan Sakoku. Dan pada akhirnya kekuasaan tertinggi itu pun dikembalikan ke kaisar. Nah, pada waktu itu Jepang dipimpin oleh Kaisar Kome, ya. Nah, Shogun Tokugawa pun turun dari tahtanya. Kemudian pada tahun 1868 Kaisar Kome menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya yang bernama Meiji. Disinilah nanti yang kita kenal dengan istilah restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji ini merupakan perubahan besar yang dilakukan oleh Jepang dalam segala aspek kehidupan. Di sini Kaisar Meiji melihat bahwasannya dengan kedatangan Amerika Serikat, dengan segala teknologinya, dengan segala kemodernannya, dia merasa bahwasan Jepang tertinggal. Dan dia mencoba untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa menyamai paling tidak seperti Amerika Serikat. Maka dari itu, restorasi Meiji ini mengirimkan pejabat-pejabatnya untuk mempelajari hal-hal yang dapat diambil dari negara-negara Eropa yang dikenal dengan sebutan misi Iwakura. Nah, misi Iwakura ini bisa dikatakan sukses dan berhasil dan membuat Jepang berubah drastis dari negara yang belum berkembang menjadi negara maju, baik secara industri, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu di Jepang muncul sebuah semboyan yang nantinya melahirkan imperialisme Jepang, yaitu negara makmur, militer kuat. Itu semboyan yang dipegang oleh Jepang untuk melancarkan serangan imperialismenya. Nah, imperialisme Jepang itu bisa dilihat ketika Jepang terlibat dalam Perang Shino yang pertama. Perang Shino yang pertama itu terjadi pada tahun 1894 sampai 1895, di mana konteks dari Perang Shino pertama ini adalah konflik yang terjadi antara pemerintah Korea dengan petani Korea. Nah, petani Korea tidak suka atau tidak mengindahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Korea, sehingga melakukan sebuah gerakan dan perlawanan. Dan pemerintah Korea yang kewalahan meminta bantuan kepada Cina atau Tiongkok. Nah, Tiongkok pun dengan senang hati membantu pemerintah Korea. Pasti ada keuntungan yang bisa diambil oleh Tiongkok pada waktu itu. Dan Jepang melihat adanya kesempatan untuk menguasai Korea. Jepang membantu petani Korea untuk melakukan gerakan terhadap pemerintah Korea. Dan hasilnya apa? Pada Perang Shino yang pertama adalah konflik antara pemerintah Korea dengan petani Korea, malah menjadi konflik antara Tiongkok dengan Jepang. Dan terjadilah perang antara Tiongkok dengan Jepang. Dan pada perang tersebut dimenangkan oleh Jepang. Mungkin secara mutlak atau mungkin bisa dipastikan Jepang menjadi pemenang pada pertempuran atau Perang Shino yang pertama. Dan dalam Perang Shino yang pertama melahirkan sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Shimonoseki. Dalam perjanjian ini beberapa wilayah Tiongkok itu menjadi bagian dari Jepang. Dan Jepang menguasai beberapa kota pelabuhan Tiongkok yang berdampak pada terusirnya beberapa kapal dari negara-negara Eropa seperti Jerman, Rusia, bahkan Amerika Serikat, seperti itu. Dan kemudian dampak dari pengusiran beberapa negara Eropa tadi akan melahirkan yang dikenal dengan istilah Perang Shino yang kedua, tahun 1904 sampai 1905. Nah, di sini pada Perang Shino yang kedua itu adalah perang yang terjadi antara Jepang melawan Rusia. Awal mula perang tersebut diakibatkan karena ketidaktahuan Rusia terhadap perjanjian Shimonoseki, di mana beberapa kota pelabuhan Tiongkok itu berada di bawah kekuasaan Jepang. Dan kebetulan kapal-kapal Rusia masih singgah di kota yang dikuasai oleh Jepang. Dan Jepang sebagai penguasa punya hak dong untuk mengusir kapal-kapal Rusia tadi. Rusia yang tidak terima akhirnya mendeklarasikan perang kepada
Jepang, dan perang Sino kedua pun terjadi. Nah, pada perang tersebut bisa dikatakan perang yang kalau kita bahas konteks zaman dulu, Eropa pasti menang. Tapi di sini Jepang berhasil mengembalikan ekspektasi dunia bahwasannya Jepang itu bisa. Dan Jepang pun berhasil mengalahkan Rusia pada perang Sino yang kedua. Dan itu menandakan bahwasannya orang Asia bisa melawan atau bisa melakukan gerakan untuk melawan orang-orang Eropa, seperti itu. Dan perang Sino yang kedua ini diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Portsmouth yang ditengahi oleh Amerika Serikat atau presidennya waktu itu Theodore Roosevelt, seperti itu. Dan kemenangan Jepang atas Rusia itu juga menjadi salah satu faktor munculnya gerakan nasionalisme di beberapa negara Asia yang menunjukkan bahwasannya negara Asia mampu untuk mengusir atau melawan penjajahan, seperti itu. Oke, cukup sekian materi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, di mana kita sudah sedikit membahas bagaimana situasi dan kondisi Jepang sebelum memasuki Indonesia, di mana tadi kita melihat bahwa Jepang menerapkan kebijakan sakoku atau politik isolasi, dan kemudian kebijakan sakoku ini berhasil dihancurkan atau dihapuskan setelah kedatangan armada atau kapal-kapal dari Amerika Serikat. Dan akibat dari masuknya Amerika Serikat, Jepang sadar bahwasannya mereka pada waktu itu sangat tertinggal dari negara-negara Eropa dan melakukan sebuah perubahan besar-besaran, dan akhirnya berhasil menjadi sebuah negara maju dan berkembang menjadi sebuah negara yang imperialis, memiliki tujuan untuk memperluas wilayah kekuasaannya untuk mendapatkan bahan baku untuk produksi di Jepang, seperti itu. Oke, kita sudahi video kita kali ini mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Sampai bertemu lagi di video berikutnya yang akan membahas lebih mendalam bagaimana proses Jepang masuk ke Indonesia dan bagaimana sepak terjang Jepang selama berada di Indonesia, seperti itu. Tetap semangat dan salam Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.